Barcelona vs PSG, dua klub raksasa Eropa yang belakangan ini sedang memanas. Setelah kontroversi Ballon d'Or yang membuat fans Barcelona marah besar, kini kontrak race itu bertambah dalam lapangan pertandingan, karena di Camp Nou, Blaugrana harus menelan kekalahan pahit dari PSG di Liga Champions. Nah, apakah ini hanya soal kalah di lapangan, atau akan menjadi El Nuevo Clasico baru? Rivalitas baru yang membakar emosi kedua belah pihak fans masing-masing klub, dan komoditas panas fans sepak bola dunia. Baru saja, sepak bola Barcelona diguncang penghargaan Ballon d'Or, ketika pemain Barcelona kalah dalam perebutan Ballon d'Or yang akhirnya jatuh ke tangan pemain PSG. Di mana fans Barca merasa keputusan itu tidak adil, dan bahkan menengarai tentang mungkin adanya politik sepak bola di balik penghargaan individu terbesar itu. PSG tentu saja ikut menjadi perbincangan panas ini, karena pemenang Ballon d'Or punya kaitan dengan mereka. Inilah yang membuat panasnya rivalitas kedua klub semakin terbuka, dan nyatanya, memang dari kedua belah pihak fans klub masing-masing, saling melontarkan sayur-sayur pada lawan. Rivalitas baru tercipta dari bermula di penghargaan pemain terbaik ini. Dalam laman-laman media sosial meledak-ledak dengan perdebatan, apakah pemain Barca benar-benar layak Ballon d'Or? Atau PSG terlalu diuntungkan? Makin seru saja dengan adanya kedua klub ini sedang berseteru saling ingin mengalahkan dari segi prestasi masing-masing, dari segi para pemain maupun segi prestasi klub. Semakin memanas setelah penghargaan Ballon d'Or kemarin, di mana luka fans Barca makin bertambah ketika di fase penyisihan Liga Champions kemarin. Tuan rumah Barcelona harus kalah bersaing lagi dengan PSG, di mana keduanya kebetulan bentrok lagi. Tapi di lapangan pertandingan, di kandang sendiri, Camp Nou, Barca harus menelan kekalahan dari PSG. PSG tampil percaya diri, menunjukkan kedalaman skuad mereka yang luar biasa. Tapi sebenarnya skuad PSG malam kemarin tidak full tim, di mana beberapa pemain tidak tampil, seperti Kvaratskhelia, Marquinhos, Neves, dan pemain pemenang Ballon d'Or kemarin, Ousmane Dembele. Namun, walau Barcelona main di bawah underperform, karena pemain nominasi Ballon d'Or-nya Rafinha tidak main, di situ masih ada cemerlangnya permainan Lamine Yamal, seperti paling dominan penampilannya waktu kontra PSG. Beberapa kali Yamal nampak dijaga 2-3 pemain, dan tak jarang juga, Yamal nampak dijatuhkan oleh pemain PSG, guna meredam permainan eloknya membela Barca. Partai panas tersaji, terlihat peran wasit agak cenderung berat sebelah ke pihak PSG, Yamal yang terlihat dijatuhkan dengan sengaja, tak mendapat pelanggaran kaki PSG di kotak penalti yang menendang kaki pemain Barca, dan paling ramai, tentang gol kemenangan PSG, yang terlihat berbau offside. Panas, dan makin panas. Barca bermainnya di bawah perform, tak sesuai yang diharapkan, dan PSG lah memang yang bermain disiplin, penuh semangat, tapi Lamine Yamal membara permainannya dan harus dijaga ketat barisan belakang PSG, terutama Nuno Mendes, yang bermain impresif, sehingga mendapat penghargaan Man of the Match malam kemarin. Fans menyoroti keputusan Hans Flick sebagai sang pelatih. Salah satunya menarik Pedri, karena cedera, setelah dilanggar di kakinya diinjak pemain PSG, dan kesakitan, jadi meski ditarik keluar lapangan, karena dianggap kurang daya gedor setelah Pedri diganti, mungkin pemain pengganti Pedri tidak sesuai yang diharapkan para fans Barca. Di pertandingan ini, Luis Enrique lah yang menang, karena jitu dalam membaca permainan Barca, dan pemilihan pemain pengganti para pemain inti yang sedang absen. PSG di sisi lain terlihat makin matang dan terlihat siap jadi kandidat serius juara Liga Champions lagi.
Dari dua momen inilah rivalitas Barcelona dan PSG sekarang terjadi. 1. Ballon d'Or simbol kejayaan individu, yaitu prestis prestasi pemain yang mengangkat nama besar bagi sebuah klub, yang kemarin seolah dirampas dari pemain Barca. 2. Kekalahan di Camp Nou penambah panasnya rivalitas baru yang terjadi, bisa disebut luka kolektif di hati fans Barca, tentunya makin membakar amarah mereka. Fans mulai mempertanyakan, apakah Barcelona punya rival panas yang baru di Eropa? Karena ada dua kontra gesekan yang terjadi, di lapangan kalah di kandang, kehilangan penghargaan bergengsi bagi pemain bintang andalannya, statusnya sebagai raksasa Eropa sekarang ditempel oleh dominasi PSG, yang ditukangi mantan pelatih mereka, yaitu Luis Enrique. Di sisi lain, PSG merasa mereka kini benar-benar di atas angin, bukan lagi hanya klub kaya tanpa tradisi. Inilah yang bikin panas, bukan sekadar kalah menang, tapi menyangkut harga diri, sejarah, dan masa depan klub besar. Media Eropa menyebut rivalitas ini bisa jadi El Nuevo Clásico, modern karena intensitas emosinya luar biasa. Yang pasti, persaingan Barca PSG kini lebih dari sekadar pertandingan, tapi sudah menjadi narasi panas sepak bola Eropa 2025.